Kelas inspirasi Jember. Di sini kami rembel pagi 3. Jadi kan selama perjalanan tadi untungnya nggak hujan. Tapi bagi relawan yang memang belum pernah ikut survei sebelumnya, pasti mereka bakalan shock karena memang medannya berat, berbatu-batu, naik, terjal, licin. Dan remnya sudah bau gosong banget. Sepanjang jalan bau apa ini, bau gosong. Iya, ya aku yang paling parah karena bau gosong sih motornya. Aku takut mati atau gimana motornya kayak gitu. Aku takut kenapa sama motornya. Iya, aku sebelumnya pernah dapat rambel yang jalannya kayak gini nggak? Enggak. Jadi gimana setelah tahu medannya seberat ini? Pengen cepet tidur. Tapi nggak kapok kan kalau misalkan nanti di Kak Imona ketemu kayak gini lagi? Berharap ada helikopter lah. Nama saya Bu Ida, saya asli warga sini. Ya kalau kegiatan sehari-hari untuk warga sini itu mandi, cuci baju, buang air kecil, buang air besar, bahkan cuci beras sekalipun ya menggunakan air sungai. Kecuali kalau air minum itu menggunakan mata air yang dari sumber. Ya gitu, memang karena memang di sini memang keadaannya sudah seperti itu. Kan kalau di sini tuh airnya kan masih paling bersih masih. Soalnya masih masih pertama. Desa pertama di sini. Karena memang masih di pinggiran jadi airnya masih bersih biar
aktivitas warga di sungai itu dan tidak khawatir gitu nah, karena masih terjamin kebersihannya. Kemungkinan banyaknya warga sini itu kalau kakaknya itu ada 45 kakak mungkin, kalau nggak salah bisa lebih. Awal mulanya itu di sini itu dulunya itu pertanian warga, tapi rumahnya itu jauh-jauh gitu. Ada yang di Gunung Timur sana jauh-jauhan. Terus habis itu berubah jadi perkebunan. Baru ngumpul jadi satu desa sini. Yang jauh-jauh itu ngumpul di sini. Terus habis perkebunan sekarang ganti lagi jadi koperasi. Sekarang dikelola oleh koperasi sudah desa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ani Asmoro, selaku Kepala Sekolah SD Pakis 3. SD Pakis 3 itu berdiri tahun 1985. Jadi saya masuk tahun 2014. Sampai sekarang, mungkin sampai purna tugas. Untuk SD Pakis 3 ini memang sejak dulu muridnya sedikit, karena sesuai dengan namanya SD kecil. Kalau dulu terkenal dengan SD kecil, SD pinggiran di wilayah perkebunan, juga perhutani di atas gunung. Sampai sekarang muridnya juga sedikit karena memang penduduknya juga sedikit, kurang lebih 40 kakak. Saya masuk ke sini muridnya 33, terus turun sampai sekarang menjadi 13 siswa. Saya di sini pernah dapat guru PNS 3, kemudian dimutasi, kemudian dapat lagi yang tahun 2019 ini 5 PNS. Rumah saya dari bawah kurang lebih ada 12 kilo. Itu ditempuh hampir 1 jam itu. Hampir 1 jam. Karena jalannya berbatuan, masih makadam, masih belum aspalan. Ini barusan ada 1 kilo dapat aspal itu di bawah. Terus itu jalannya ya berbatu-batu. Kalau musim hujan ya licin sekali. Pertama saya ke sini juga
belum ada jembatan, itu belum ada jembatan. Jembatan itu baru tahun 2018 itu dibangun. Dulu kalau musim hujan saya lewat jalan setapak itu. Jalan setapak itu oleh adik-adik mahasiswa yang dengan kerjasama dengan masyarakat di sini buat jalan cor-coran gitu. Jadi tempat tanjakan ini sedikit mengurangi kelicinan. Tapi ya pancet masih licin dan sering jatuh tapi jatuh pelan. Itu yang membuat mungkin kalau kesini ya dihitung-hitung. Ya kadang-kadang saya merasa tidak percaya didinaskan di atas gunung itu. Ya mengingat jalannya itu licin, kalau sudah musim kemarau, musim penghujan ini licin sekali. Kalau jatuh goleng itu sudah biasa. Karena kita nggak bisa jalannya bisa cepat ya, pelan-pelan tapi jatuh karena licin. Ya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari adik-adik kelas inspirasi dari Jember. Ini memang jarang sekali anak-anak itu ikut kegiatan di bawah. Walaupun anak muridnya hanya sedikit, dengan kedatangannya adik-adik kelas inspirasi ya otomatis akan membuat semangat lah. Otomatis dengan kehadirannya ini akan mewarnai ke pendidikan yang ada di SD Pakis 3 khususnya. Mudah-mudahan sukses apa yang menjadi harapannya dari adik-adik kelas inspirasi Jember 7 ini. Nama saya Skriptian. Saya adalah relawan inspirator di kelas inspirasi Jember yang ke-7. Saat ini saya adalah mahasiswa PhD student. Saya mahasiswa doktoral di University of Glasgow di United Kingdom. Saat ini saya adalah mahasiswa tahun kedua yang memasuki tahun ketiga. Saat ini saya sedang cuti. Saya pulang ke Indonesia, kemudian saya bergabung dengan kelas inspirasi ini. Saya percaya bahwa setiap anak haruslah mempunyai mimpi yang sama. Sehingga saya sempatkan ketika saya pulang, saya bergabung di kelas inspirasi ini. Harapan saya adalah adik-adik mempunyai banyak wawasan tentang profesi. Saat ini saya sedang mengisi kelas inspirasi di SDN Pakis 3 di Kabupaten Jember yang bisa dikatakan ini di pelosok. Kesan dan pesan saya untuk SD ini adalah SD ini cukup unik, yang mana hanya mempunyai 13 siswa. Ya seperti yang kita bayangkan bahwa siswa-siswa tersebut pastilah hanya mempunyai mimpi seperti dokter, seperti guru, nantinya ingin menjadi tentara. Di sini saya hanya ingin menekankan bahwa kita perkenalkanlah profesi. Ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi banyak sekali profesi yang lainnya. Saya datang di sini tidak untuk membuat anak-anak harus menjadi seperti saya, tidak. Tetapi apapun profesinya tidak masalah, yang penting sekolahlah setinggi-tingginya, seperti itu. Bayangkan di sana, di tempat saya studi, ada anak-anak masih kecil, dia nanti ingin menjadi researcher, saya ingin menjadi peneliti. Saya nantinya ingin meneliti ada di suatu tempat yang kekurangan air, seperti di Afrika, padahal masih kecil. Dia perkenalkan seperti itu. Sudah kecil, dia diperkenalkan dengan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Math. Mereka sudah diperkenalkan dengan hal tersebut. Saya pribadi ingin bahwa bangsa anak-anak di sini ini juga mempunyai hak yang sama seperti itu. Kita perkenalkan dengan sesuatu profesi-profesi yang baru yang nantinya suatu saat, oke lah, tidak sekarang ini mereka bisa merubah mimpi mereka, tapi suatu saat nanti mereka ingat bahwa ada kakak yang datang berprofesi sebagai ini. Hal tersebut menginspirasi saya. Itulah harapan saya bergabung dengan kelas inspirasi ini. Saya berharap kepada kakak-kakak yang lain untuk dapat bergabung dalam kelas inspirasi ini. Perkenalkanlah profesi kakak, apapun itu perkenalkanlah. Bagaimana cara menulis yang baik. Saya pribadi susah sekali untuk menulis. Saya berharap ada kakak-kakak penulis yang menginspirasi saya. Saya sebagai peneliti untuk menulis itu rasanya susah sekali. Jadi seperti itulah
bayangannya. Sekian dari saya, terima kasih. 1, 2, 3. Paket 3, paket 3, paket 3. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Detira Novita. Saya di sini berperan sebagai fasilitator Rombel SDN Pakis 3. Di sini kami ada 3 fasilitator. Yang pertama saya, yang kedua teman saya Kak Taufik, dan yang ketiga Kak Uyu. Dan pertama kali kami melakukan survei sekolah di SDN Pakis 3 ini dilakukan pada bulan Desember 2019. Pertama kali kami melakukan survei itu memang kami agak shock. Kenapa? Karena medan untuk menuju di Pakis 3 itu sangat-sangat berat. Jalannya tidak beraspal. Tidak beraspal itu mulai di Kampung Durian sampai menuju ke Pakis 3. Dan perlu diketahui bahwa rombel kami adalah rombel yang paling jauh dan yang paling berat medannya, dan juga memiliki siswa yang paling sedikit di antara rombel lainnya. Kemudian di SDN Pakis 3 ini tidak ada aliran listrik selama 24 jam. Warga di sini menggunakan bantuan kincir air sebagai alat pembangkit listrik. Pada awal tahun 2020, pemerintah Kabupaten Jember sudah memberikan bantuan kepada warga di Pakis ini berupa pembangkit listrik tenaga surya. Dan pembangkit listrik tenaga surya ini bisa digunakan untuk mengaliri listrik di kampung Pakis ini selama 24 jam. Sebelumnya, warga hanya mengandalkan pembangkit listrik dari tenaga kincir air yang ada di belakang rumah warga, yaitu terdapat di sepanjang aliran sungai. Dan ada sekitar 13 pembangkit listrik tenaga kincir yang digunakan warga untuk mengaliri listrik. Namun, pembangkit listrik tenaga kincir air itu hanya dimanfaatkan warga selama beberapa jam saja, tidak bisa mengaliri listrik selama 24 jam. Ini adalah pengalaman saya yang ketiga kali menjadi fasilitator di kelas Inspirasi Jember. Dan di kelas Inspirasi Jember 7 ini, saya mendapatkan rombel yang beda dari kelas Inspirasi Jember yang sebelumnya. Kenapa? Karena di rombel ini saya mendapatkan siswa yang paling sedikit, hanya sebanyak 13 orang siswa. Dan juga ini adalah rombel yang sangat-sangat jauh menurut saya, dan juga rombel yang sangat berat medannya karena memang jalan yang dilalui itu berbatu-batu, licin, terutama pada saat musim hujan itu sangat-sangat harus hati-hati, karena jika tidak fasil-fasil atau relawan yang lain yang akan ke atas itu bisa terpeleset karena memang jalannya yang sangat-sangat licin. Hai, perkenalkan, nama saya Dia. Di sini saya sebagai relawan pengajar, sebagai apoteker di kelas Inspirasi yang ke-7, kelas Inspirasi Jember ke-7. Kenapa saya memilih sebagai relawan pengajar? Karena menurut saya, apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran kemarin ketika saya kuliah, kemudian kalau saya hanya bekerja saja tanpa saya membagikan ilmu kepada anak-anak, terutama anak-anak SD, saya sangat merasa bahwa itu sangat kurang. Jadi saya mikirin untuk, ya saya harus terlibat. Dan waktu itu ketika saya daftar kelas Inspirasi Jember, saya sudah request ke panitia untuk saya ditempatkan di tempat yang paling ekstrim. Dan ternyata benar saya ditempatkan di SDN Pakis 3, yang dimana perjalanannya ke sini cukup memakan waktu 1,5 jam dari kota. Dan selama itu perjalanan dikelilingi perkebunan duren, kopi, tapi jalannya benar-benar yang parah banget. Jadi saya selama 5,5 tahun saya pernah tinggal di Jember, saya pernah keliling-keliling ke desa-desa di Jember, tapi saya nggak pernah menemukan desa se-ekstrim ini jalannya. Jadi panjang sekali perjalanan kita dengan medan jalanan batuan yang sangat-sangat parah. Dan itu benar-benar nggak bisa diomongin, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih sebenarnya. Tapi keren banget, keren banget. Jas ngejelasin ke pasien tentang obat itu apa, jadi sakitnya apa. Kelas Inspirasi Jember. Bangun anak negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaida. Saya di sini warga asli dan bekerja sebagai guru honorer di SD Pakis 3. Lahir di sini, juga lulusan SD sini dan bekerja di sini. Dulu di sini pernah terjadi banjir bandang pada tahun 2010. Kejadiannya di sungai besar, tapi yang masuk ke rumah warga itu bukan air dari sungai, air dari sebelah timur gunung ini longsor, bawa material kayak lumpur gitu, terus di sungai-sungai itu jadi tambah besar, di jalan-jalan juga jadi seperti sungai waktu itu. Terus warga-warga itu mengungsi ke gunung sebelah timur. Waktu itu masih belum ada rumah, di situ masih kebun kopi. Kami semalaman nginep di kebun itu, karena waktu itu warga panik, air sudah masuk ke dalam rumah. Tapi alhamdulillah nggak ada korban. Hanya saja mungkin kami harus membersihkan rumah dari material lumpur yang dibawa oleh banjir itu. Selain pada waktu banjir 2010 itu, daerah sekolahan ini aman. Karena air yang masuk ke rumah warga dari gunung sebelah timur itu. Kalau di rumah warga itu sampai selutut. Masuknya tanah ke rumah warga itu sampai selutut. Kemudian di daerah sekolah, dekat sekolah ini aman, tidak terkena imbas banjir. Tapi warga ikut panik juga, jadi ikut mengungsi juga walaupun di sini aman. Dulu di desa ini nggak ada penerangan, tidak ada sistem penerangannya. Dulu kami pakai lampu ublik, semua warga pakai lampu ublik. Ngaji pun dulu pakai lampu ublik. Setiap anak itu mesti bawa satu-satu. Nah, terus kemudian ada satu orang sih awalnya yang pakai kincir air, itu membuat kincir air, satu orang aja itu disalurkan ke rumah-rumah tetangganya. Akhirnya yang lainnya ngikuti juga buat kincir air itu. Sampai sekarang lumayan banyak, sudah kira-kira ada 13 unit kayaknya kincir airnya. Itu pun milik warga individu, milik mereka sendiri-sendiri. Maksudnya bukan diberi pemerintah, bukan, itu usaha sendiri untuk membuat kincir air. Sampai sekarang ada paguyubannya yang dibantu sama anak-anak adik-adik dari Poltek. Kalau ada kerusakan atau ada inovasi apa terbaru untuk kincir air, mereka mesti selalu ke sini untuk memberitahu ke warga. Kalau sekarang sudah ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang menerangi warga-warga, rumah-rumah warga di sini. Itu nyalanya mulai 1 Januari 2020. Nama saya Vina, cita-cita saya mau jadi koki. Nama saya Anjay, cita-citanya saya mau jadi pilot. Halo, perkenalkan nama saya Silvi, kelas 5 SD. Cita-citanya saya ingin menjadi guru karena saya ingin mengajar anak-anak yang masih kecil. Nama saya Hamdan. Cita-cita saya menjadi insinyur. Nama saya Farhan. Cita-citanya mau jadi pilot.
Cek sound. Cek sound. On. Oke. Baik, perkenalkan Kak Lukman. Kok Kak Lukman? Nama kakak Kak Lukman. Profesinya sebagai wirausaha outdoor gear. Jadi Kak Lukman ini profesinya menyediakan alat-alat mendaki, alat-alat camping. Nanti bisa main. Itu Kak Lukman udah bawa perlengkapannya ya. Dalam tas itu udah lengkap. Ada rumahnya, ada pancinya, ada kompornya. Semuanya ada dalam tas itu. Percaya enggak? Percaya enggak? Enggak percaya ya? Oke, nanti dibuktikan ya. Mau di kelas apa di luar? Nah, nanti dilihat aja ya. Nah, itu saja dari Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak Lukman bilang apa di tasnya? Ada apa aja? Ada banyak, ada tas, Sama. sembarang. Ayo tekun yuk. Ada kompor. Udah tahu. Apa? Nih, Kompor. bener nggak? Iya. Ya, ada kompor kan? Ya. Nih, ada yang tahu nih? Yo. Apa ini? Jaket. Bukan. Apa? Bukan. Bukan. Ini. Kolam aku. Buat. Wah. Kasur. Ini kasur. Ya. Kasur. Lagi. Nah, ini nyala. Nah, lu kan? Ya. Harus hati-hati ya kalau pakai ini ya. Bisa? Bisa. Pancinya mana? Kalau nggak ada panci nggak bisa masak kan? Nama saya Muhammad Lukman Hakim, asal Mojokerto, tepatnya di daerah Kutorjo. Jadi hari ini saya ikut kegiatan di kelas Inspirasi Jember. Kebetulan saya di sini sebagai relawan inspirator. Profesi saya sebagai wirausaha alat outdoor, seperti mendaki, camping, climbing, mantai, dan lain-lain. Kesan-kesannya ikut kelas Inspirasi Jember, yang pertama ini untuk ketiga kalinya saya ditempatkan di SD yang di bawah gunung, di kaki gunung, tepatnya ini di kaki gunung Argopuro ya. Aksesnya sangat-sangat luar biasa. Jadi dari bawah ke sini perjalanan sekitar 2 jam. Itu makadam ya, jalannya seperti kita mendaki gunung. Jadi di sini saya tidak hanya menginspirasi, tapi juga saya terinspirasi oleh adik-adik di sini. Dengan keterbatasan transportasi, dengan desa yang sangat terpencil, listrik juga terbatas di sini, tapi mereka tetap semangat belajar. Setiap hari berangkat dari bawah ke sini, itu sangat menginspirasi buat saya. Lebih-lebih saya bisa banyak bersyukur mengikuti kelas Inspirasi Jember ini. Untuk adik-adik di sini sangat antusias ya, terutama untuk menjaga lingkungan. Karena di sini areanya area dekat pegunungan, rimbun, di bawah kaki gunung. Ya, kebetulan di kelas Inspirasi Jember ini banyak relawan-relawan yang luar biasa jauh ya jaraknya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang dari Glasgow Eropa. Jadi buat kalian yang belum gabung di kelas Inspirasi, marilah gabung. Ayo kita inspirasi adik-adik bersama. Kelas Inspirasi Jember, bangun mimpi anak negeri. Pakai 3. Pakai 3. Pakai 3.
Pakis 3. Jos. Pakis 3. Jos. Pakis 3. Jos, jos, jos. Kelas Inspirasi Jember. Bangun mimpi anak negeri.